Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, topik selanjutnya adalah kita membahas tentang bentrokan berdarah di lokasi PT GNI ya, lokasi smelter Morowali. Ternyata memakan korban dan ini sangat dikhawatirkan dan memang diprediksi potensinya kejadian seperti ini akan terjadi. Ya, seperti biasa kita akan bahas dengan Bang Matnur, Bang Ahmad Nur Hidayat, tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Jangan berani yang tidak ada salahnya. Semakin mencekam. Satu unit mobil pancing surat. Woi, mati tuh orangnya. Cok, anjir, mati tuh. Selamat kamu orang kamu. Ya, itulah tadi cuplikan video mengenai bentrokan di Morowali tersebut ya. Bang Matur, ini seperti apa ini kejadian? Ya, baik. Saya kira ini betul kata Bro Eko tadi ya. Ini adalah hal yang sudah kita prediksi akan terjadi. Dan saya kira kenapa kita berani memprediksi ini akan terjadi? Karena kita melihat kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah yang mengizinkan tenaga kerja asing yang bukan profesional, yang bukan membawa transfer teknologi, yang bukan high skill datang ke Indonesia. Dan saya kira ini mudah sekali untuk diprediksinya bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke satu negara di mana mereka mengambil pekerjaan dari warga negara lokalnya, maka konflik ya atau bentrok ya atau dispute pasti akan terjadi. Dan saya kira ini adalah bukti bahwa apa yang kita prediksi ini benar, dan ini menunjukkan bahwa memang pemerintah dalam hal ini melakukan kebijakan dengan mengundang tenaga kerja asing yang sifatnya adalah low skill labor. Ini akan menimbulkan persoalan sosial dan persoalan ekonomi. Dan inilah contoh di Morowali ya, di Sulawesi, di mana ini adalah satu perusahaan yang sebetulnya dianggap strategis perusahaan ini ya bro, karena perusahaan ini mengelola nikel. Jadi inilah smelter atau hilirisasi yang digaungkan oleh presiden, dan yang digaungkan oleh presiden itu saya kira belum sebulan ya presiden menggaungkan hilirisasi nikel. Kita tidak mau mengekspor bauksit, tidak mau mengekspor nikel karena kita ingin mengembangkan hilirisasi. Ternyata belum sebulan sudah terjadi bentrok, dan ini adalah satu problem yang bisa jadi kalau tidak diatasi segera ini akan melebar ke seluruh smelter di mana ada tenaga kerja asing di sana. Ini prediksi lagi nih, Bro Eko. Ini baru satu tempat. Kalau ini kemudian meluas ya, ini akan meluas dan akhirnya menimbulkan satu persoalan yang cukup serius. Ini infografis ya yang saya kira kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit itu sudah menekankan bahwa peristiwanya sudah kondusif, sudah diatasi, dan beberapa pelaku pengerusakan itu sudah diamankan. Korban jiwa saat ini ya dikabarkan 2 orang ya, satu pekerja lokal, satu pekerja tenaga kerja asing, dan yang ditangkap sudah sekitar 71 orang ya, 17 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kronologinya dalam video tadi, tapi ada kronologi yang lebih lengkap lagi. Saya kira ini bisa membantu kita memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di sana ya. Bagaimana sebetulnya sudah dimulai di hari Jumat ya, pukul 6 pagi ya. Ini kok Jumat pagi 6 pagi ini bisa ada yang demo, ini hebat ya. Serikat Pekerja demo di pos 4 dan pos 5 buat tuntutannya dipenuhi, tetapi ada satu yang tidak dipenuhi. Malam hari Sabtu, esok hari dan malam-malam itu mulai ada massa yang merusak, mulailah ada bakar-membakar jam 20.15, ada aparat yang melakukan upaya memukul mundur, kemudian terjadi bentrok di smelter 1, saling kejar, lempar, ya, akibatnya di 20.50 itulah satu orang meninggal, pekerja lokal, dan satu lagi meninggal pekerja asing, ya, 3 luka. Dan kemudian 23.50 tengah malam itu mulai dihalau, gas air mata, dan pukul 2 hari Minggu itu masa sudah bubar. Jadi ini sudah hampir 2 hari ya kejadiannya, dan saya kira ini kondusif, tapi
pertanyaannya kan begini, apa konsekuensi selanjutnya dari kejadian ini? Apakah ini bisa kita lokalisir sebagai kejadian di satu perusahaan saja atau bisa kemudian berkembang menjadi tragedi ya yang mengakibatkan kebijakan hilirisasi kita terganggu? Nah, itu pertanyaan yang strategisnya ya saya kira yang kita bisa jawab ya di segmen yang berikutnya. Saya kira itu untuk penjelasan awalnya, Bro Eko. Oke, baik Bang. Dan ini kan tentunya akar persoalannya itu kita tidak bijak kalau hanya menyalahkan salah satu pihak, apakah TKA Cina kah atau TKI kah, karena memang sudah terjadi ketimpangan ekonomi begitu di sana, penghasilan untuk tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia itu timpang sekali, kemudian pekerja dari luar negeri terus berdatangan ya, yang ternyata tidak hanya tenaga ahli. Yang jadi persoalan adalah kalau memang alasan yang digembar-gemborkan itu kan transfer knowledge ya, transfer knowledge dan teknologi. Tapi apakah ada bukti-bukti tenaga ahli, tenaga Indonesia telah dididik menjadi ahli dan menggantikan tenaga asing tersebut? Buktinya di kereta api cepat aja dari tahun 2014 sampai sekarang masih dikerjakan oleh tenaga kerja Cina gitu. Artinya nggak ada pendidikan, itu nggak ada, transfer knowledge itu nggak terjadi. Gimana menurut Bang Madun? Ya, saya kira memang kita ingin menjawab akarnya ya. Di beberapa media disebutkan bahwa akar dari bentrokan ini adalah karena si PT GNI ini melakukan kesalahan administratif atau tidak profesional. Ya, hal ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya, dan kemudian diamini oleh beberapa pejabat publik lainnya. Dan orang-orang DPR, ya, ini pengen mengunjungi PT GNI, ya, mereka ingin mengunjungi ke Morowali Utara. Ya, setidaknya itu yang saya dapat informasi dari Komisi 3 DPR RI ya. Nah, tapi dua respon dari pejabat publik menurut saya tidak tepat ya, karena memang core akarnya itu adalah bukan masalah sekedar inefisiensi atau maladministrasi di pihak perusahaan tersebut ya, itu sangat mikro sekali kalau menurut saya. Nah, kita melihatnya persoalan makronya ini, Bro Eko. Di persoalan makronya ini ada persoalan yang tadi yang kemudian orang menjadi marah, yaitu persoalan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang datangnya tengah malam di bandara-bandara internasional kita, baik itu di Soekarno-Hatta, ya, di sekitar Manado, di Bali, di berbagai tempat, ya, itu datangnya tengah malam seperti sembunyi-sembunyi, diangkut oleh bus-bus yang mewah, dia bawa ke daerah yang di situ sebetulnya karakter desanya, karakter daerah pedesaan, ya, di Morowali itu kan kampung. Didatangi oleh tenaga kerja yang kita tidak tahu behaviornya, diangkut oleh mobil-mobil mewah, bekerja sebagai pekerja tambang atau buruh tambang. Anda bisa bayangkan itu. Yang buruh tambang itu seharusnya bisa juga dilakukan oleh pekerja lokal kan. Ya, pekerja lokal itu bisa mengerjakan, saya tidak merendahkan pekerja lokal, tetapi jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada itu kan harusnya diberikan kepada mereka. Oke, akhirnya mereka dipekerjakan juga, jadi ada komposisi asing dan juga lokal dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang sama. Tapi kemudian ketidakadilan terjadi, yang lokal dihargai lebih rendah dibandingkan dengan yang asing, padahal jenis pekerjaannya sama. Ya, setidaknya itu informasi awal yang kita dengar ya, Bro Eko ya. Bahwa ini ada masalah ketimpangan pendapatan juga, dan juga yang jelas adalah ada sentimen negatif dari masyarakat lokal di sana, bahwa pekerjaan mereka itu diambil oleh pekerja asing ini. Mereka berpikir ini tanah siapa? Tanah kami. Mereka mengeksploitasi tanah kami. Kenapa kami tidak lebih sejahtera dibandingkan mereka? Atau mereka hanya pendatang yang mungkin punya modal dan teknologi? Itu pun masih mungkin bisa. Jadi kita punya juga teknologi yang sama. Ya, hanya saja persoalan kita tidak punya uangnya misalkan. Nah, yang ingin saya katakan adalah jelas
bentrok ini akan masuk ke dalam isu yang mikro. Menurut saya ini adalah kesengajaan untuk masuk ke upaya mikro. Menurut saya ini persoalannya persoalan besar, ini persoalan makro. Di mana sejak zaman Pak Harto, bahkan zaman Orde Lama, bahkan zaman Bung Karno, kita welcome sama yang namanya dana asing, tetapi hanya dana dan teknologinya saja. Tetapi baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di masa kepemimpinannya Pak Jokowi, kita menerima uang dan juga menerima tenaga kerja asingnya yang sifatnya bukan high skill, tapi low skill labor tadi. Dan saya kira ya ini menjadi satu persoalan, dan saya ingin katakan dengan terang benderang bahwa kesalahan pemerintah itu di situ. Ketika mengambil tenaga kerja asing yang sifatnya low skill labor datang ke Indonesia karena ada perasaan sentimen negatif terhadap mereka. Meskipun ya mereka tidak kira itu terjadi karena kan Morowali itu kan sepi katanya. Kampung itu hutan semua. Tidak ada manusia di situ. Kenapa? Why not kita taruh orang tenaga kerja asing di sana, mudah-mudahan tidak menimbulkan resiko. Tapi ternyata nggak juga gitu ya. Prediksi-prediksi yang disampaikan para ekonom-ekonom yang pro kepada TKA ataupun salah satu Menko yang pro kepada TKA ternyata salah. Dan saya ingin menegaskan kalau ini bisa kita buat secara lebih serius, ya ini bisa kita viralkan bahwa yang terjadi adalah salah desain kebijakan. Di negara seperti Indonesia dengan masyarakat yang padat, kita adalah negara nomor 4 terbesar, terpadat di muka bumi ini, ya, kita menerima kedatangan tenaga kerja asing itu adalah satu hal yang salah dan konyol. Kecuali tenaga kerjanya mungkin high skill, ya, keterampilan dia punya teknologi, misalkan operator dari mesin tertentu yang sophisticated, bisa jadi itu kita welcome. Tetapi kalau bekerja menyangkul, menggali jadi buruh tambang, bekerja di tanahnya Indonesia, meskipun katanya itu tidak ada penduduk, tapi ada tetap sentimen-sentimen yang akan meledak, dan saya kira ini adalah salah satu contoh ya mungkin awal dari sebuah tahapan bentrok yang bisa jadi lebih besar ya, di mana masyarakat lokal tidak happy dengan kedatangan tenaga kerja asing yang mengambil pekerjaan mereka. Saya kira itu, Bro. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, dan memang setiap perusahaan tambang yang ada di dalam negeri yang mengeksploitasi sumber daya alam tentunya harus menjadi panggung masyarakat lokal ya untuk mendapatkan kesejahteraan begitu ya. Dan adapun investor sebetulnya seharusnya tidak menjadi dominan. Nah, dan kalau misalkan kita tahu bahwa seperti nikel ini malah asing yang menikmati lebih besar begitu. Tentunya ini pun sesuatu yang sangat tidak ideal dan sangat tidak adil ya. Oke, baik, itulah tadi pembahasan kita. Sampai terakhir, Bro ya, Eko, ini karena saya lihat di kolom chat ya ada yang mengatakan salahnya tenaga kerja Cina, tenaga kerja asingnya. Saya ingin sampaikan begini ya, ada Bapak atau Ibu Roh ini ya. Saya katakan kesalahan terbesar itu bukan kepada tenaga kerja China ataupun kepada pekerja lokal. Tapi kesalahan yang terbesar itu adalah pada kebijakan pemerintah yang membuka keran tenaga kerja asing yang tidak berpengalaman, yang tidak berketerampilan itu masuk ke tambang-tambang nikel yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Cina. Saya kira itu kesalahannya, dan saya kira itu merupakan kesalahan yang cukup fatal ya, karena ini kan sifatnya tambang ya. Tambang ini kan buminya milik orang Indonesia. Dan saya ingin katakan begini juga, kalau kita agak lebih serius ya, Breko, ini tidak lepas dari narasi yang disampaikan oleh Presiden ketika Presiden ingin menggonjot hilirisasi. Apa konsep hilirisasinya dari Presiden ya? Konsepnya adalah Presiden melarang ekspor baik itu nikel ataupun boksit. Kemudian barang yang tidak boleh diekspor itu harus diolah di smelter yang smelternya itu milik ya, entah itu joint venture ataupun mayoritas dari investasi asing ini ya.
dia eksploitasi supaya nikelnya ini bersama dengan boksit ditambah dengan litium menjadi baterai. Jadi hilirisasi ini sebetulnya adalah desainnya, bukan national interest kalau menurut saya. Ini kepentingan luar. Kalau kita pintar, kalau kita cerdas, kita karena nikel ini ada di bumi kita bisa manfaatkan nikel ini untuk menjadi pemimpin 5 besar dunia. Tapi karena kita salah urus negara nih, ya, Bro Eko, karena negara ini dikelola bukan berdasarkan kepentingan mayoritas, ya, tapi karena kepentingan oligarki, yang terjadi ada udahlah. Ini tambang biar aja kita yang kelola. Kalau bisa Anda, bahkan dengan kita yang mengelola, Anda mendapatkan satu elektabilitas dan popularitas yang tinggi karena Anda secara gagah menolak ekspor untuk negara-negara lain dan Anda mengpro kepada hilirisasi. Tapi jangan lupa, hilirisasinya ini siapa yang menikmati kuenya? Inilah persoalan keadilan sosial, Bro. Anda bisa bayangkan narasinya adalah disampaikan narasi yang begitu heroik, tapi sebenarnya yang mengambil untung dari proyek yang narasi heroik tadi itu adalah oligarki, apalagi oligarkinya yang bersentuhan dengan asing. Ya, saya kira ini banyak ya, kekeliruan, ya, narasi-narasi yang salah. Ya mungkin karena dibantu oleh media-media yang dibayar sehingga publik tidak mendapatkan satu pencerahan. Nah, di tempat ini kita ingin memberikan pencerahan bahwa hilirisasi yang dimaksudkan itu dengan cara melarang barang-barang nikel, barang-barang bauksit diekspor, itu adalah narasinya oligarki sebenarnya. Saya pernah membahas itu di dalam satu radio, ya. Saya katakan bahwa kenapa kalau misal kita mau gagah, kenapa nggak semuanya aja yang dilarang ekspor? Misalkan ada batu bara, ada biji besi, ada mineral tembaga. Kenapa enggak itu semua yang dilarang untuk diekspor? Supaya kemudian hilirisasinya tutup semua barang. Kan ini enggak. Yang dilarang ekspor itu adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat baterai. Dan keep in mind, mohon diingat bahwa industri hilirisasi yang masuk ke Indonesia ini adalah industri hilirisasi yang didanai oleh asing. Dan saya kira pelarangan itu bukan untuk kepentingan nasional kita, tetapi untuk hilirisasi asing tadi. Kenapa? Karena begitu mereka dilarang, mereka merasa terjamin bahwa bahan baku untuk hilirisasinya itu ada di Indonesia dan tersedia. Nah, saya ingin katakan saya bukannya saya anti untuk kita melarang total 100%, karena dalam sidang WTO Indonesia udah kalah gugatan. Kita ini sudah sangat terintegrasi hidup di dunia ini, ya, Bro. Jadi kita saling membutuhkan satu negara lain. Kalau seandainya kita menutup orang lain untuk mengelola bahan mentah kita, maka orang lain akan melakukan repatriasi balas dendam kepada kita. Dan kita masih membutuhkan barang-barang impor dari negara lain, bukan? Jadi kita tidak boleh jumawa. Ya, yang kita harus lakukan adalah dengan cara wisdom, bahwa kita akan lakukan ekspor, tetapi masyarakat luar negeri juga harus mengerti kita sedang melakukan hilirisasi. Itu yang saya katakan sebagai smart policy, smart diplomasi. Ya, ini kan enggak, dia mau gagah-gagahan, mau dibilang heroik, tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi dari narasi heroik yang dikesankan itu, yaitu menguntungkan kepentingan oligarki, dan oligarki dalam hal ini adalah oligarki asing. Saya kira itu, Bro, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pembahasannya. Saya kira sudah sangat clear, ya, dan diharapkan pemerintah tidak memudahkan untuk masuknya keran secara besar-besaran, ya, bagi tenaga kerja asing, karena warga negara sendiri juga masih banyak yang butuh pekerjaan, apalagi masa resesi, ya, banyak yang di PHK, dan ini tentunya bukan hal yang bijak kalau ruang untuk tenaga kerja asing selalu terbuka. Nomor 2 terpadat di Amerika misalkan, ya, itu nomor 2 terpadat. Itu pun isu ini sudah marak juga, bahwa mereka kedatangan kaum imigran itu mereka merasa cemburu juga. Kenapa? Pekerjaan mereka diambil alih. Dan saya kira itu yang terjadi juga suasana itu di negara kita, karena kita ini mayoritas nomor 4, dan kita tidak sejahtera di Amerika, kita banyak yang belum punya pekerjaan. Dan ini kemudian ada pekerjaan yang mengundang tenaga kerja asing. Menurut saya itu sangat konyol sekali. Saya berharap, ya, pemerintahan yang akan datang bisa mengkoreksi ini semua.
Ya, baik. Terima kasih. Semoga didengar ya. Oke, pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang bentroknya para pegawai asing dan dalam negeri di Morowali ya, di PT GNI. Dan kita akan membahas lagi topik-topik yang lain di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.